Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 4A dan 4B? Pagi hari ini Pak Guru ingin melanjutkan materi PJJ SKI, yaitu tentang hijrah ke kota Taif, dan lanjutannya adalah mengenai meneladani sikap Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Taif. Pak Guru, apa sih arti meneladani? Meneladani itu meniru atau melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengenai sikap dan tindak lakunya, yaitu mencontoh, meniru atau mencontoh perbuatan Nabi Muhammad yang baik-baik. Ya pasti dong, Nabi Muhammad perbuatannya semua baik-baik ya. Baik, anak-anak sekalian, di materi tersebut, kedatangan Nabi Muhammad yang diiringi oleh Zaid bin Harisah di kota Taif itu dengan berjalan kaki, beliau adalah langsung menuju kota Taif dan menemui tokoh-tokoh Taif. Tapi sebelumnya pasti dong ada alasan kenapa Nabi Muhammad hijrah ke kota Taif. Alasan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Taif? Alasan yang pertama adalah untuk memperluas dakwah ajaran agama Islam di luar kota Mekah. Itu tujuan yang pertama atau alasan yang pertama. Jadi alasan Nabi Muhammad hijrah ke Taif ada 3. Yang pertama adalah untuk memperluas dakwah ajaran Islam ke kota Mekah, di luar kota Mekah. Yang kedua, menghilangkan rasa sedih yang sangat dalam karena Nabi Muhammad ditinggalkan oleh paman dan istrinya. Masih ingat siapakah paman dan istri Nabi Muhammad? Ya, yaitu paman beliau adalah Abu Thalib, sedangkan istrinya adalah Siti Khadijah. 2 orang tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam mensyiarkan atau mendakwahkan agama Islam, sehingga sampailah agama Islam itu ke seluruh jazirah al-Arabiyah. Yang ketiga, menemukan tempat yang lebih aman, dijadikan pusat dakwah Islam. Menemukan tempat yang aman. Kenapa Pak Guru harus menemukan tempat yang aman? Karena kota Mekah dianggap sudah tidak kondusif, sudah tidak aman. Banyak pengikut Nabi Muhammad yang bunuh, yang disiksa, yang diseret dengan kuda, yang dicambuk, yang dikurung, dikerangkeng, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, diteror. Mereka semuanya menjadi takut karena perlakuan orang-orang kafir Quraisy sudah sangat kejamnya luar biasa. Ya, baik. Untuk selanjutnya yang bagian pertama Pak Guru baca yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW. Berangkatnya Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harisah menuju kota Taif secara diam-diam. Kenapa harus diam-diam? Agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, secara diam-diam. Bahkan ketika tiba di kota Taif, Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harisah langsung menemui tokoh-tokoh orang-orang kota Taif dari Bani Saqif. Tokoh-tokoh kaum Bani Taif atau orang Taif dari Bani Saqif, yaitu ada 3, Abdul Yalil atau Abdul Yalail, yang kedua Hubaib, yang ketiga Mas'ud. Jadi ada 3 tokoh utama atau kepala sukunya bangsa Taif, yaitu Abdul Yalil, Hubaib, dan Mas'ud. Kepada mereka Nabi Muhammad menceritakan maksud dan tujuan kedatangan ke kota Taif, yaitu untuk mendakwahkan agama Islam. Menyeru dan mendakwahkan agama Islam. Menyeru atau mendakwahkan artinya adalah mengajak orang untuk masuk ke agama Islam. Menyeru atau mendakwahkan agama Islam artinya adalah mengajak orang untuk masuk agama Islam. Tetapi anak-anakku sekalian, alangkah sedihnya Nabi Muhammad ketika di Taif. Kenapa?
seluruh penduduk Taif melempar Nabi Muhammad dengan batu sehingga kepala Nabi Muhammad berdarah-darah, tubuhnya berdarah-darah, kakinya berdarah-darah. Begitu pula Zaid bin Harisah, karena saking sayangnya dengan Nabi Muhammad, dia melindungi Nabi Muhammad dengan tubuhnya. Makanya Zaid bin Harisah pun mengalami lemparan batu yang sangat menyedihkan, menakutkan. Kenapa? Sampai kepalanya pun bocor kena lemparan dan timpukan oleh orang-orang Taif, orang-orang kafir di Taif. Sehingga Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harisah berlari menghindari kejaran orang-orang Taif yang melempar dirinya dengan batu. Berlari bersembunyi dan menyelamatkan diri, sehingga orang-orang Taif mengejar terus Nabi Muhammad dan dilempar dengan batu. Sehingga Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harisah bersembunyi di sebuah kebun, yaitu kebun kurma dan anggur. Kebun anggur yang sangat lebat, dia bersembunyi di situ. Ternyata kebun anggur tersebut adalah milik Utbah dan Syaibah. Kebun tersebut adalah milik orang Taif, yaitu Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah adalah putra dari Rabi'ah. Kemudian Utbah dan Syaibah serta Rabi'ah karena merasa kasihan dengan Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah, menyuruh pembantunya yang bernama Adas, tukang kebun dan pembantu rumah tangganya daripada Utbah dan Syaibah serta Rabi'ah, mereka menyuruh untuk memberikan setangkai buah anggur kepada Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah. Lalu apa yang terjadi anak-anakku? Lah ternyata ketika Nabi Muhammad menerima anggur tersebut, dia pun mengucapkan kata Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurulillah. Dia menerima buah anggur tersebut. Setelah membaca hamdalah, Nabi Muhammad pun membaca basmalah ketika ingin menikmati buah anggur tersebut. Lalu Adas menjadi heran. Wahai Tuan, orang-orang kota Taif itu tidak pernah membaca kalimat yang Tuan baca, baik hamdalah ataupun basmalah. Tuan ini dari mana? Saya dari kota Mekah. Orang di Taif tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut. Itu adalah ucapan dari orang-orang yang telah beragama Islam, kata Rasulullah. Kamu dari mana? Saya ini dari Niniveh. Di mana Niniveh itu? Niniveh itu adalah sebuah kota yang jauh tempat tinggal Nabi Yunus alaihissalam. Oh, Nabi Yunus, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Yunus itulah, dia adalah saudaraku. Dia adalah nabi, aku juga nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Yunus. Kemudian Adas pun menjadi heran dan takzub. Pasti Tuhan bukan orang sembarangan. Tuhan pasti utusan Allah, karena mengetahui persis sejarah tentang Nabi Yunus. Kemudian dengan barokah petunjuk Nabi Muhammad, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada Adas, dan Adas pun akhirnya masuk Islam di depan hadapan Nabi Muhammad. Jadi dalam peristiwa hijrah ke kota Taif, hanya ada satu yang masuk Islam, itu pun hanya seorang pembantu rumah tangga, pesuruh rumah tangga, yaitu namanya Adas. Adas masuk Islam. Begitu kisahnya kira-kira anak-anakku ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa baca lagi lebih luas lagi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke kota Taif. Dari Pak Guru cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan yang Pak Guru baca dan juga yang kalian baca di rumah ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.